Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Tema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran yang pertama yaitu muatan IPA, gangguan pernafasan pada manusia. Ketika bernafas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Udara bersih merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara kita hirup berupa udara kotor, maka pernafasan kita akan terganggu. Berikut adalah penjelasan tentang faktor penyebab gangguan pernafasan dan penyakit yang ditimbulkan. Yang pertama ada bibit penyakit, yang kedua ada pencemaran udara, dan yang ketiga ada fisik. Yang pertama, bibit penyakit terdiri dari penyakit yang ditimbulkan. Ada flu. Flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Selanjutnya ada tuberkulosis atau TB. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TB mudah dilupakan melalui udara. Selanjutnya ada flu burung. Penyakit ini disebabkan oleh virus H5N1. Awalnya virus ini hanya menyerang hewan unggas saja, tetapi virus ini mengalami perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia. Penyakit ini berbahaya karena dapat mengakibatkan kematian. Selanjutnya ada bronkitis. Bronkitis merupakan penyakit yang dapat disebabkan oleh virus yang mengakibatkan peradangan pada bronkus. Selanjutnya ada pneumonia. Penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplososus pneumonia. Yang kedua ada pencemaran udara, meliputi asma. Asma merupakan gangguan pernafasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan. Selanjutnya ada emfisema, merupakan gangguan pernafasan karena kerusakan alveolus. Selanjutnya ada kanker paru-paru, adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru. Yang terakhir ada fisik. Fisik merupakan kelainan organ pernafasan terjadi sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat pernafasan. Untuk materi selanjutnya yaitu penyakit pada organ pernafasan. Jenis penyakit pada organ pernafasan meliputi ada gambar yang pertama yaitu asma. Di gambar yang kedua ada flu. Di gambar yang ketiga ada penyakit bronkitis. Di gambar yang keempat ada tonsilitis dan di gambar yang terakhir ada pneumonia. Untuk penjelasannya, asma yaitu penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejalanya dada sesak, batuk, nafas terasa berat. Pengobatannya dilakukan dengan memberikan inhaler. Alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut. Di gambar yang kedua ada flu. Flu merupakan gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya sakit kepala, demam, kemampuan penciuman yang berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, nafsu makan berkurang. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Untuk penyakit bronkitis merupakan infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Pengobatannya dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Di gambar keempat ada tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi
pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya membesarnya tonsil atau menimbulkan rasa sakit. Selain itu, muncul selaput putih di sekitarnya. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Untuk yang terakhir, di gambar itu ada penyakit pneumonia yang merupakan peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejalanya batuk, berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Pembelajaran muatan IPA, penyakit pada organ pernapasan. Selain asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia, terdapat beberapa penyakit lain yang dapat menyerang sistem pernapasan manusia. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau kondisi lingkungan sekitar yang tidak sehat. Beberapa penyakit pada sistem pernapasan meliputi seperti gambar berikut. Yang pertama ada emfisema, yang kedua ada kanker paru-paru, dan yang ketiga ada tuberkulosis atau TB. Emfisema merupakan kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya, penderita mengalami sesak nafas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Penyakit emfisema disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat yang berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, menghindari asap rokok, dan menjaga hidup sehat seperti olahraga secara teratur. Yang kedua ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan tidak menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh zat-zat yang berbahaya yang ada dalam rokok. Gejalanya batuk terus-menerus hingga menjadi batuk yang berdarah, berat badan menurun, dan nyeri di dada. Pengobatannya dilakukan dengan melakukan kemoterapi dan radioterapi. Tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya, penderita akan mengalami sesak nafas yang terengah-engah, demam, keringat di dalam malam hari, dan berat badan turun. Pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Untuk pembelajaran muatan bahasa Indonesia, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Sebuah teks mengandung beragam informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Berikut kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Yang pertama ada apa. Apa menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Yang kedua ada di mana, menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Yang ketiga ada kapan. Kapan adalah menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Yang keempat ada siapa. Siapa menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Yang kelima ada mengapa. Mengapa menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Yang keenam ada bagaimana. Bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Dan yang terakhir ada berapa. Berapa menunjukkan jumlah atau banyak benda. Untuk muatan bahasa Indonesia, menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Cerita pendek atau cerpen merupakan teks fiksi. Cerpen biasanya berisi satu tokoh utama yang terjadi pusat dalam cerita dan panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata.
Untuk menggali informasi dalam cerpen, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, bacalah dengan saksama. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Dan yang keempat, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkatan. Dalam muatan PPKN, pembelajarannya yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita ingat kembali ya bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan segala sesuatu yang didapat serta harus dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Haknya mendapatkan rasa aman, memperoleh udara bersih dan air yang bersih. Kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan. Dan yang ketiga ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya melakukan kerja bakti dan membersihkan lingkungan, melaksanakan ronda malam atau siskamling. Untuk pembelajaran selanjutnya ada muatan SPDT. Properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Dengan menggunakan properti penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Properti tari juga berfungsi sebagai pelengkap busana tari, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan, dan dapat memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti tari. Contohnya, selendang yang sering digunakan dalam tari dari Betawi dan tari Minangkabau. Properti tari dapat bermacam-macam jenisnya. Contohnya seperti gambar berikut. Ada properti tari dalam bentuk senjata, antara lain pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Properti tari jenis lainnya diantaranya ada topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Untuk pembelajaran selanjutnya, ada unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Tari merupakan ekspresi manusia yang diungkapkan melalui gerakan yang indah. Agar gerakan dalam tarian terlihat lebih indah, diperlukan unsur-unsur pendukung, antara lain ada gerak tari. Gerak tari merupakan unsur pokok dari sebuah tarian. Gerak sebuah tarian biasanya merupakan gerak yang sudah ditata seindah mungkin. Properti yang merupakan sebuah peralatan yang digunakan dalam pementasan tari. Properti tari digunakan untuk memberikan keindahan sehingga sebuah tarian akan lebih sempurna. Ada musik pengiring. Musik pengiring yaitu musik yang membantu gerak tari menjadi lebih teratur dan indah. Musik yang dinamis dapat membuat penonton lebih mudah memperoleh pesan suatu tarian. Selanjutnya ada kostum. Kostum berfungsi untuk mendukung tema atau isi tari sehingga peranan-peranan dalam sebuah tarian menjadi lebih jelas. Yang terakhir ada tata panggung. Tata panggung berfungsi untuk membantu menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tari. Untuk pembelajaran selanjutnya ada muatan IPS, jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Dalam melaksanakan usaha, seseorang dapat bekerja secara individu atau bekerja sama dengan orang lain. Bahkan usaha seseorang tersebut dapat ditanggung oleh negara. Ada beberapa macam bentuk usaha yang dilaksanakan oleh seseorang. Berikut jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Yang pertama, usaha perorangan. Seseorang pengusaha perorangan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh orang tersebut secara langsung. Contoh usaha perorangan, contohnya toko, bengkel, atau warung. Yang kedua ada firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan. Risiko kerugian pun ditanggung bersama. Yang ketiga ada persekutuan komanditer atau CV. Usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha,
Sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contohnya, CV Rian Montor atau CV Kayu Jatiluhur. Yang keempat ada PT. PT adalah perusahaan modalnya ditimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan, contohnya PT Pembangunan Jaya. Yang selanjutnya ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. Dalam pengolahannya, BUMN terbagi menjadi dua usaha, yaitu Perum. Contohnya, Perum Peruri, percetakan uang negara, dan PT. Contohnya, PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Dan terakhir ada koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok, yaitu simpanan yang hanya dibayar satu kali, dan simpanan wajib, yaitu simpanan yang dilakukan tiap bulannya. Contohnya, koperasi adalah Koperasi Unit Desa atau KUD. Untuk materi selanjutnya, di muatan IPS, ada pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, menghasilkan barang, distribusi, menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen, dan konsumsi, menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Ketiga jenis kegiatan ekonomi ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan masyarakat tersebut meliputi material, spiritual, dan sosial. Contohnya antara lain kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, serta kualitas hidup masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses berkembangnya perekonomian yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di suatu wilayah. Alhamdulillah, untuk pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Selamat belajar untuk anak-anakku. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.